Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan channel Omobi atau Alam Semenit. Ini channel yang membahas teknologi, khususnya komputer. Nah, untuk kali ini pas banget ya, yang hunting VGA gaming di bawah 1 juta rupiah. Apalagi cari yang dari kubu hijau. Nah, sebelum dilanjutkan, mari sukseskan channel ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Untuk harga baru ada beberapa pilihan menarik VGA gaming yang cukup layak beli ya. Contohnya AMD Radeon RX 550 sama RX 560. Tapi yang versi 560 ini kayaknya udah naik ya harganya. Jadi pilihan barunya yang paling kece ya cuma AMD Radeon RX 550 4GB. Sedangkan dari Nvidia sendiri ada GTX 750 Ti. VGA ini lumayan sih untuk kemampuannya. Cuma memang fiturnya udah ketinggalan. So game semacam FIFA 24 atau yang baru itu nggak mau running lagi. Atau game God of War, Assassin's Creed, Valhalla dan sebagainya. Ya intinya GPU-nya udah jadul ya. Sedangkan kalau bekas dari kubu merah itu ada yang paling kenceng nih, yaitu AMD Radeon RX 580 dan RX 570. Dua VGA ini termasuk kenceng ya untuk harga di bawah 1 juta rupiah. Cuma kalau buat ngerender video ya baiknya ngambil dari kubu hijau. Nah, dengan alasan inilah sebagian orang pilih Nvidia. Untuk Nvidia sendiri bekas di bawah 1 juta yang lumayan oke, pilihannya ada di Nvidia GTX 960 4GB, GTX 970 4GB sama Nvidia GTX 1060 3GB. Tapi GTX 1060 versi 3GB ini ada juga yang menjualnya di atas 1 juta rupiah. Dan video kali ini kita bakal bahas kemampuan gaming dari Nvidia GTX 1060 versi 3GB. Kalau di text power up sendiri, VGA ini kemampuannya sedikit lebih baik dibanding AMD Radeon RX 570, tapi masih di bawah RX 580 dan juga di bawah GTX 970. So jelasnya Nvidia GTX 750 Ti bukan lawannya. Begitupun juga GTX 1050 Ti. Bahkan Nvidia GTX 1650 pun masih di bawah GTX 1060 3GB. Hanya saja selama pengujian game di VGA ini VRAM-nya selalu kehabisan. Dalam artian VRAM 3GB ini bener-bener nanggung banget ya. Padahal cuma main game di resolusi 1080p. Ya nanti kalian lihat aja hasil tes kemampuan gamingnya. VGA yang nongol di tahun 2016 yang lalu ini udah full support DirectX 12 pakai interface PCIe 30X16 dan syukurnya masih disupport Nvidia untuk update driver barunya. Ada sayangnya sih ya, menurut kabar berita Nvidia bakal stop driver terbaru untuk seri GTX. Aduh, sedih banget. Untuk resolusi layar paling nyaman buat gaming kalau di text power up sendiri ya di 900p ya. Tapi tetap juga masih bisa di 1080p dengan settingan yang nggak memaksa. Terus untuk kebutuhan daya sendiri minimal power supply hanya 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP-nya di 120 watt. Oke, nggak pakai lama kita tes saja kemampuan VGA ini buat ngerender tipis-tipis sama gaming. Di sini saya pakainya merek Galak ya. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit dengan konektor 1x6 pin. Untuk drivernya sendiri karena masih ada barunya, jelasnya pakai versi paling baru saat video ini dibikin ya. Dan spek PC yang saya pakai kalian lihat aja di video. Pastinya yang sering mantengin channel ini udah tahu spek PC-nya gimana, karena belum upgrade. Untuk gamenya sendiri ada yang saya taruh di SSD SATA, ada juga yang di SSD M.2 NVMe, bahkan ada juga yang di hard disk. Saking nggak muat di SSD ya, makanya sebagian ditaruh di hard disk. Lanjut tes ngerender video di Premiere 2024 dan ini video polosan ya, hasil rekaman handphone dengan resolusi 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Ternyata waktu yang dibutuhkan cukup baik karena hanya butuh waktu 50 detik ya untuk video 4K. Sedangkan video 1080p ini butuh waktu hanya 18 detik. Inilah alasan kenapa Nvidia lebih dipilih dibandingkan AMD karena lebih unggul ya buat render video, terlebih lagi untuk kelas di bawah 1 juta ini. Oke, lanjut benchmark aplikasi Blender Open Data 4.4.0. VGA ini dapat skor di angka 270.34 dan untuk Cinebench R24 udah nggak support lagi ya, jadi nggak bisa di
tes kemampuannya. Dan silakan aja kalian lihat benchmark aplikasi 3D Mark. Di pengujian game sendiri, semua game dimainkan di resolusi 1080p. Ya, walaupun ada juga yang saya turunkan resolusinya ke 900p. Oke, lanjut aja kita tes PES 2025. Kalau di set high ini tergolong cukup lancar ya. Cuma memang frame rate-nya nggak nembus 60 fps. Begitupun juga settingan medium. Kalau mau tembus 60 fps dan stabil, ini pakai settingan low. Di game FIFA 25 ini saya coba di settingan ultra ya, dan dapat frame rate di angka cukup lumayan, yaitu 40 fps. Dan saya udah coba turunkan settingan high dan medium, tapi tetap aja hasilnya ya. Ini mungkin karena gamenya harus di restart nih atau dihidupkan ulang. Cuma ya udahlah, saya nggak sempet lagi buat tes yang selanjutnya. Untuk game Forza Horizon 5 paling oke sih di settingan high dengan nilai 50 fps. Kalau di settingan ultra ngos-ngosan karena cuma dapat di 29 fps. Lanjut game MotoGP 25. Ini settingan ultra dapat di atas 30 fps, tapi suka jatuh juga di bawah 30 fps. So baiknya kalian turunkan aja settingannya ke high atau mungkin medium ya. Kemudian di game Need for Speed Heat, kalau maksa settingan ultra hancur banget. Ya paling oke sih main di settingan high atau medium saja. Dan terakhir Need for Speed Unbound, ini yang masih cukup lumayan di settingan medium ya. Dan paling worth atau paling oke di settingan low. AC Valhalla, AC Mirage, Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter Wilds, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Di game Assassin's Creed Valhalla, baik settingan medium atau bahkan low, kurang dapat ya frame rate minimumnya, maksudnya nggak nembus 30 fps. Cuma yang paling mendekati di settingan low. Sedangkan di Assassin's Creed Mirage saya cuma coba satu settingan yaitu medium dan dapat frame rate yang cukup baik walaupun minimum fps-nya di bawah 30 fps. Untuk game Far Cry 6 ini juga satu settingan yaitu settingan ultra dan dapatnya cukup lumayan. Jelasnya paling oke kalau main di settingan medium untuk VRAM segini. Di game GTA 5 settingan ultra dengan MSAA X4 ini juga masih dapat frame rate yang cukup baik di kisaran 40 hingga 60 fps. Ya bisa dilihat di video. Lanjut game Horizon Zero Dawn yang hasilnya mirip Assassin's Creed Valhalla. Yang mana untuk frame rate minimumnya ini juga nggak nembus 30 fps. Bahkan ini lebih hancur lagi hasilnya di bawah 20 fps. Terus untuk Monster Hunter Wilds kayaknya di skip aja deh, berat banget nih game. Atau mungkin kalian main aja di resolusi rendah. Ya mau tes ulang ini lama banget, jadi cuma satu settingan aja nih ya. Di game Watch Dogs Legion dengan settingan medium ini dapat frame rate yang cukup baik ya, baik minimum ataupun average-nya. Bisa kalian lihat hasilnya di video. Dan terakhir game Wukong ini masih dapat frame rate di atas 30 fps asal kalian main settingan di low. Kalau medium ngos-ngosan. Counter-Strike 2, Delta Force, Fragpunk, Marvel Rival, PUBG, Stellar Blade, The Final, dan Valorant. Di game Counter-Strike 2 kalau settingan very high masih dapat frame rate cukup baik di angka 70 bahkan tembus di 100 fps sekali. Tapi kalau mau enak ya main di settingan low. Untuk game Delta Force main di settingan ultra ini cuma dapat 30 fps lebih. Kalau di settingan low masih mendingan karena bisa tembus di atasnya atau naik 2 kali lipat ya. Dan kalau mau nembus 100 fps lebih ya pakai bantuan FSR alias mengaktifkan FSR-nya. Untuk game Fragpunk settingan epic masih dapat frame rate di angka 87 fps dan dapat 181 fps kalau main di settingan low. Lanjut game Marvel Rival ini yang langsung main di settingan low dan dapat frame rate yang cukup lumayan di kisaran 30 hingga 50-an fps. Di game PUBG settingan ultra masih dapat frame rate di angka 40 hingga 50 fps. Sedangkan kalau very low baru deh dapat frame rate di atas 100 fps. Untuk game Stellar Blade ini termasuk game baru ya, bisa aja settingan medium, cuma dapatnya
agak nanggung karena di kisaran 30-an fps. So kalau mau nyaman pakai settingan low aja. Lanjut game The Final. Kalau mau di settingan epic maka dapat frame rate-nya nanggung juga ya. Ya di kisaran 30-an fps. Kadang drop di bawah 30 fps. Kalau mau nyaman pakai settingan low dengan FSR on. Dan terakhir game Valorant. Nah kalau game ini settingan high pun masih dapat frame rate di atas 200 fps. Alan Wake 2, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, The Last of Us 1 dan 2. Ada yang pernah coba game Alan Wake 2 nggak? Nggak tahu kenapa ini game berasa berat banget ya, bahkan di VGA kelas high end sekalipun. Ya macam AMD Radeon RX 9070 XT. Kayak memang kurang optimal sih gamenya. Dan di GTX 1060 3GB hancur banget ya. Frame rate-nya cuma di angka 20-an fps. Jadi baiknya di skip juga nih game. Untuk game God of War pertama dapat frame rate yang cukup baik di settingan medium. Kalau di settingan high ya VRAM-nya udah kurang ya, makanya gamenya ngos-ngosan. Lanjut game God of War Ragnarok, kalian harus pas di settingan low. Atau bisa juga dibantu FSR nih kalau mau di settingan medium. Di game Ghost of Tsushima kalau mau raw performance paling oke di settingan very low. Sedangkan kalau dibantu FSR bisa naik di settingan medium dengan hasil atau frame rate yang lebih baik. Kemudian game Horizon Forbidden West biarpun FSR-nya on, settingan low hasilnya kurang memuaskan. Untuk game Resident Evil 4 sendiri ini masih dapat frame rate yang oke kalau kalian pakai preset priority performance. Lanjut game baru yaitu Spider-Man 2. Ini juga masih dapat frame rate yang cukup lumayan di settingan medium dengan FSR on. Terakhir game The Last of Us. Untuk versi yang pertama settingan low paling baik frame rate yang didapat. Ini pun dibantu FSR ya. Sedangkan The Last of Us 2 biarpun udah dibantu dengan FSR settingan low, tapi masih juga berasa endut-endutan ya. Kayak kaset macet. Cuma ya halus sih, nggak hancur banget. Mungkin faktor VRAM-nya ya. Genshin, Honkai, Wuthering Waves dan ZZZ. ZZZ ya benar ya, ZZZ. Di game Genshin VGA ini masih oke banget main di settingan high default. Kalau dipaksain atau dimaksimalin settingannya, frame rate-nya kurang stabil. Begitupun juga dengan game Honkai yang sangat stabil kalau main di settingan high default. Bisa dilihat perbandingan dua video antara settingan max sama settingan high default. Di game Wuthering Waves apalagi di Septimon ini baiknya main di settingan performance atau preset performance ya, biar dapat frame rate yang lebih stabil. Dan terakhir game ZZZ, kalau menurut adik saya settingan paling stabil itu di settingan medium. Ya bisa kalian lihat frame rate yang didapat di video. Sekarang kita bahas suhu dan sedotan daya listrik dari VGA Nvidia GTX 1060 3GB besutan Galax. Untuk suhu tertingginya ini hanya di angka 77 derajat Celcius. Suhu yang terbilang cukup baik untuk VGA yang udah berumur ya. Dan untuk hotspotnya masih lumayan karena masih di bawah 100 derajat. Sedangkan untuk sedotan daya listriknya ini di kisaran 131 watt kalau lihat di aplikasi GPU-Z. Dan untuk sedotan daya listrik keseluruhan PC yang saya pakai dengan GTX 1060 ini di kisaran 230-an watt saat gaming ya. Harap diingat atau harap diperhatikan beda spek PC bakal berpengaruh dengan sedotan daya listrik. Jadi semakin tinggi prosesor yang kalian pakai ya bakal lebih gede lagi sedotan daya listriknya. Dan dari tes kemampuan gaming Nvidia GTX 1060 versi 3GB ini jatuhnya sih pilihan terbaik setelah Nvidia GTX 970 4GB. Ini buat versi kubu hijau ya, tapi kalau di battle ke kubu merah tetap RX 580 juaranya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming di bawah 1 juta rupiah kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak beratan tekan tombol thanks. Isi kelasnya.